Hai teman-teman, welcome back to my channel. Oke teman-teman, jadi kali ini saya akan memberikan tutorial kepada kalian semua nih ya. Tutorial cara mengurut bagian sayap. Apakah bisa sayap layangan diurut untuk bikin lengkungan? Bisa dong, caranya kayak gini teman-teman. Ini sebelum kita urut, itu bagian sayapnya kayak gini teman-teman. Jadi tidak ada lengkungan sisinya kayak gini ya. Nah, jadi lebih biar tampilannya itu lebih menarik dan lebih bagus, kita bikin lengkungan sisinya dengan cara diurut teman-teman. Apakah aman bang diurut? Aman teman-teman, asalkan ngurutnya cukup di sisi aja, gak perlu urut ke tengah teman-teman ya. Jadi caranya kayak gini nih ya, set. Tuh, kita urutnya kayak gini. Jadi ngurutnya pakai perasaan ya, tuh. Cukup sisinya aja, gak usah ke tengahnya teman-teman. Kayak gini, urut-urut biar lengkungannya itu terbentuk kayak gini teman. Nah, kalau sudah terbentuk lengkungan kayak gini, jadi layangannya bentuknya tuh jadi lebih bagus teman-teman ya. Jadi selain bentuknya lebih bagus teman-teman, juga supaya produksinya bisa lebih banyak ya. Karena tidak perlu lagi bikin lengkungan dengan cara diraut ya. Jadi kalau merautnya itu cuma simpel aja, lengkungan simpel aja, nanti bikin lengkungannya di urut kayak gini ya, bisa banget teman-teman, tidak akan basa-basi. Nah, tapi teman-teman, metode ini hanya bisa dipakai untuk layangan setelan ya. Jadi untuk layangan sewot mah nggak usah pakai cara urut kayak gini. Karena kenapa? Karena layangan sewot itu sudah ada lengkungan sayap yang sudah didesain sedemikian rupa ketika meraut ya. Jadi lengkungannya itu lebih original, lebih alami teman-teman ya, tidak diurut-urut kayak gitu. Jadi ini hanya untuk layangan setelan teman-teman. Jadi supaya bentuknya lebih rapi, lebih menarik, dan juga produksinya bisa banyak kayak gitu teman-teman ya. Yang tadinya capang tidak ada lengkungan, sekarang ada lengkungannya kayak gini untuk bagian sayap. Mantap enggak? Gitu teman-teman. Tapi ini hanya untuk layangan setelan. Layangan sewot tetap aja teman-teman harus dibikin dengan diraut. Untuk layangan sewot mah caranya kayak gini teman-teman ya. Tuh, ini belum diraut kayak gini, belum diurut kayak gini ya. Jadi tidak ada lengkungannya, jadi lengkungannya masih biasa aja kayak gini. Nah, kita urut caranya kayak gini teman-teman ya. Kita luruskan dulu nih bagian sayapnya, bagian batangnya kita luruskan dulu kayak gini biasa. Nah, kemudian kita urut kayak gini. Udah kita urut, dibikin lengkungan sedikit ya. Dan bambunya juga harus bambu tali teman-teman ya. Kenapa bambu tali? Karena bambu tali itu lebih alot atau lebih liat, lebih elastis teman-teman. Jadi ketika diurut itu tidak akan patah ya. Kalau bambunya sudah tua, atau bambu gombong, bambu taniang, atau bambunya sudah tua, sudah regas, itu kalau diurut kayak gini tuh berpotensi suka patah teman-temannya, apalagi ujung kayak gini yang suka patah. Makanya yang bisa diurut kayak gini itu pakai bambu tali ya, karena bambu tali itu lebih lihat, lebih elastis teman-teman, tidak takut patah. Kayak gini teman-teman lihat tuh. Yang tadinya bentuknya capang sekarang bentuknya kayak sewot ya, ada lengkungannya kayak gitu. Mantap nggak? Haha. Itulah teman-teman tentang trik-trik layangan ya, trik-trik tentang bikin layangan. Untuk kalian semua ya yang ingin bertanya tentang seputar layangan, silahkan kalian komen di kolom komentar ya. Insya Allah saya akan jawab sepengetahuan dan semampu saya teman-teman ya. Kayak gitu. Nah, kayak ini teman-teman caranya tuh ya. Kita urut sedikit kayak gini yang ujungnya, dengan secara hati-hati ya, dengan perasaan, jangan terlalu kencang-kencang. Jadi bentuknya bulat kayak gini. Nuhun mas. Oke, beli mana? Nah, mending eta tah. Oh, iya kan. Iya nah. Coba tak bola sih gitu. Nah. Apa itu? Oh,
Jadi bentuknya kayak ini teman-teman ya. Ujungnya ini ada bulat-bulat sedikit, ada lengkungannya, jadi lebih menarik layangannya, lebih rapi ya. Ini yang sudah diurut kayak gini, dan ini yang belum diurut kayak gini teman-teman. Kalau yang belum diurut itu arkunya lebih kaku ya, jadi kelihatan lebih kaku kalau yang belum diurut kayak gini. Yang ini udah diurut kayak gini lebih keren kan, lebih menarik juga bagian sayapnya, dan ini belum diurut kayak gini ya. Mantap gak? Nah caranya kayak gini teman-teman. Jadi mengurutnya juga harus hati-hati kayak gini tuh, harus dengan perasaan juga. Pokoknya kalau kalian terus belajar itu pasti bisa teman-teman. Ya. Oke, satu lagi kayak gini tuh. Jadi ngurutnya cukup di ujung teman-teman, di sisi. Jadi jangan ngurutnya ke tengah kayak gini, itu takutnya nanti berat sebelah ya. Kalau ngurutnya di sisi kayak gini itu aman. Ulah. Oh, kayak gini teman-teman ya. Nah kayak gini teman-teman, jadi lebih menarik bentuknya kayak gini. Dan pastikan juga teman-teman ketika kalian lihat kayak gini itu tidak melincang ya untuk bagian sayapnya gitu. Oke teman-teman, untuk kalian semua yang ingin pesan layangannya ya mohon maaf, dikarenakan layangannya ini stoknya terbatas, jadi belum bisa memenuhi pesanan yang jauh-jauh ya, cuma yang dekat-dekat aja dulu kayaknya teman-teman kayak gitu. Dan yang dekat-dekat silakan, kalau yang ingin kunjungi aja ke sini ya, jadi belum ada toko online-nya kayak gitu. Nah kayak gitu teman-teman, kita urut-urut bagian sayapnya kayak gini, ujungnya saja ya, jadi nggak boleh ke tengah. Dan pastikan teman-teman ketika ngurut kayak gini, sekali kalian lihat itu lengkungannya harus sama teman-teman ya, tidak boleh beda teman-teman. Jadi butuh ketelitian juga sih ya. Ini kalau sudah sama kayak gini lengkungannya, baru deh kita ikat kepalanya. Jadi keunggulan diurut kayak gini teman-teman ya, itu supaya bikin sayapnya itu atau ngeraut sayapnya itu tidak terlalu lama ya, dan juga untuk membuat si sayapnya itu lebih ini teman-teman, lebih rapi dan juga lebih terlihat lengkung teman-teman kayak gitu ya. Dan itu manuvernya juga akan beda teman-teman dengan yang sayapnya capang kayak itu. Ingat enggak? Oke teman-teman ya, untuk kalian semua yang ingin niru caranya silakan. Ini gampang sekali teman-teman, gak usah ragu ya, kayak gitu. Dijamin deh layangan kalian bakal kelihatan keren ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini dulu untuk konten kali ini. Semoga bermanfaat dan juga semoga terhibur. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Nah.